Halo, salam Fanmu Harapan Mama. Berjumpa lagi dengan Fanmu Harapan Mama TV. Saya akan memprediksi 3 partai Euro di malam dan dini hari nanti. Tapi sebelum saya prediksi, saya akan mereview pertandingan yang kemarin. Dari 6 ya, 3 partai, tapi setiap partainya kan saya memberikan 2 prediksi antara handicap dan jumlah gol. Kelimanya tepat ya, bahkan hanya satu yang meleset. Itu Rusia. Saya mengunggulkan Rusia akan menang atas Finlandia dengan sedikit gol. Rusia juga menang Finlandia 1-0. Wales saya unggulkan mampu mengatasi Turki, juga Wales menang juga dengan sedikit gol. Italia dan Swiss, nah ini saya mengunggulkan Swiss tapi dengan jumlah banyak gol, dan terbukti Swiss kalah dengan gol yang banyak 3-0. Yang biasa senang untuk bermain over under besar kecil jumlah gol itu pasti kalau mengikuti prediksi Fan Harapan Mama TV lagi berjaya, lagi senyum-senyum sendiri ya. Ya, selamat yang sudah mengikuti prediksi Fan Harapan Mama TV. Ya baik, kita akan lanjut ke prediksi laga malam nanti dan dini hari. Prediksinya yang pertama itu yang akan terjadi laga antara Ukraina versus Macedonia Utara. Dua tim yang sama-sama terluka, sama-sama kalah. Ukraina kalah oleh Belanda 3-2, Macedonia kalah 3-1 dengan Austria. Laga ini akan berlangsung netral di Bukares, Rumania. Dan jika melihat dari rekor pertemuan, sudah 4 kali bertemu antara Ukraina dan Macedonia Utara. Ukraina masih sedikit unggul. 2 pertandingan dimenangkan Ukraina, 1 kali seri dan 1 kali dimenangkan oleh Macedonia. Sekarang kalau saya lihat dari segi permainan ya, bagaimana Ukraina mampu merepotkan tuan rumah Belanda, bahkan sudah sempat ketinggalan 2-0, disamakan dengan Ukraina 2-2 walaupun akhirnya kebobolan di menit 85 sehingga Ukraina kalah 3-2. Sedangkan Macedonia juga sempat merepotkan Austria ya, membuat kedudukan seri 1-1 walaupun akhirnya kalah 3-1. Tapi kalau saya lihat dari segi permainan, saya melihat permainan Ukraina lebih bagus. Ada keseimbangan baik dari antar lini belakang, lini tengah, lini depan itu begitu sangat seimbang. Dan begitu Spartan ya, seperti permainan-permainan tim Eropa Timur. Kalau Macedonia saya lihat terlalu bergantung pada Goran Pandev yang usianya sudah 35 tahun. Itu akan jadi berat. Tapi jika lihat ini partainya sangat menentukan karena sama-sama kalah, semua ingin untuk mendulang poin, siapapun masih berpeluang. Itu dulu ulasan sedikit untuk Ukraina versus Macedonia. Nanti di akhir saya akan prediksikan berdasarkan bursa. Lalu yang kedua ada partai versus Belgia melawan Denmark ya. Denmark akan menjadi tuan rumah, main di Copenhagen. Tapi jujur saya agak kesulitan mencari informasi terkini mengenai permainan Denmark ya. Karena apa? Pemberitaan tentang Denmark ini berkaitan dengan keselamatannya Eriksen, berkaitan dengan aksi heroik kaptennya Kjaer. Jadinya mengenai bagaimana formasi yang akan ditampilkan, saya sedikit sulit mencari informasi karena Denmark ini kita juga harus ikut bersedih kejadian yang terjadi menimpa Eriksen. Jadinya kalau saya lihat permainan Denmark pada saat melawan kalah dari Finlandia itu sebenarnya bagus. Cuma sekarang yang jadi masalah, sudahkah pemain Denmark itu pulih secara psikologis? Kalau pulih secara psikologis, saya yakin Denmark akan bisa berbuat sesuatu menghadapi Belgia. Tapi jika masih dilanda trauma, itu tidak akan bisa mengeluarkan permainan terbaiknya Denmark. Karena Denmark ini juga tim kuat, apalagi main tuan rumah, dan dia
di partai pertama kalah, otomatis kan perlu kejar poin penuh. Kalau kita lihat Belgia, saya kira suatu kejutan ya, Belgia bisa menang atas Rusia dengan skor telak. Kalau menang, saya yakin Belgia menang. Cuma dengan skor telak 3-0 itu saya agak terkejut. Kalau lihat dari segi permainan, jelas Belgia dihuni oleh pemain-pemain yang bermain di liga-liga elit Eropa. Tapi sampai kabar terbaru bahwa Kevin De Bruyne juga masih meragukan, sepertinya tidak akan tampil. Tapi masih punya Lukaku, masih ada Hazard, masih ada Dries Mertens, masih ada Tielemans. Yang perlu diwaspadai Belgia adalah bagaimana kekuatan lini pertahanannya semua diisi oleh pemain-pemain yang sudah berumur. Vertonghen, ada ya. Bahkan Vermaelen yang sudah main di Liga Cina pun masih diajak oleh Roberto Martinez. Ini akan jadi masalah jika Denmark sudah pulih secara psikologis dan memanfaatkan kecepatan. Cuma jika kita lihat dari rekor pertemuan adalah ini Denmark dan Belgia sudah pernah bertemu di Nation League tahun 2019 dan kedua-duanya itu dimenangkan oleh Belgia. Pada saat Denmark bertemu Belgia di kandang Denmark, Belgia menang 2-0 pada saat itu. Dan pada saat kekalahan terakhir Denmark sebelum kalah dan Finlandia itu adalah kalah dengan Belgia. Saat bermain di Brussels itu Denmark kalah 4-2 pada saat itu. Dan ini partai menentukan, saya kira semua masih punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Lalu lanjut partai yang ketiga, tuan rumah Belanda versus Austria. Belanda versus Austria. Kita lihat Belanda akan kembali menjamu Austria di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Kalau lihat dari segi permainan, Belanda saya kira cukup bagus dalam hal menyerang, tapi kropos dalam hal bertahan. Mungkin di sini absennya Van Dijk dan Matthijs de Ligt sangat kentara terlihat. Apakah sekarang Van Dijk kan sudah pasti tidak main karena tidak ikut serta di gelaran Euro. Matthijs de Ligt ini yang masih tanda tanya. Tapi jika tidak main, ini juga jadi alarm bahaya buat Belanda. Sedangkan Austria tampil pada saat mengalahkan Macedonia juga masih banyak kekurangan, buktinya dapat dimanfaatkan oleh Van Dijk pada saat itu blunder dari kiper Austria yang membuat kedudukan sempat 1-1. Walaupun akhirnya Austria bisa menang 3-1, saya kira diraih dengan susah payah. Itu kan golnya di menit terakhir. Kabar terbaru, Arnautovic pencetak gol Austria 3-1 itu juga katanya terkena suspend karena berkaitan dengan selebrasi golnya pada saat itu. Tapi apakah bisa tampil itu masih tanda tanya. Tapi saya lihat di info terbaru di salah satu media online itu dia terkena suspend. Kalau lihat dari rekor pertemuan, Belanda sangat digdaya dengan Austria. 5 pertemuan 5 kali menang Belanda. Dan dari 5 pertemuan itu selalu terjadi 4 pertemuan terjadi banyak gol dan pertemuan terakhir Belanda menang 2-0 atas Austria. Itu saja dulu sedikit ulasan dari 3 partai. Sekarang kita masuk dalam bursanya. Yang pertama itu ada Ukraina versus Macedonia Utara. Bursanya adalah Ukraina memberikan handicap Macedonia Utara 3/4. Saya menjagokan Ukraina karena saya lihat dari segi permainan Ukraina sangat-sangat bagus, juga bisa mengimbangi Belanda. Bahkan kalau kita lihat di grup ini kan sebenarnya unggulannya adalah Belanda dan Ukraina. Baru setelah itu Austria, baru Macedonia Utara. Walaupun sekarang Austria berhasil berada di puncaknya karena unggul selisih gol dengan Belanda. Saya yakin Ukraina akan bisa menang di laga ini. Terlepas dari 4 pertemuan terakhir, Ukraina di 2 pertemuan terakhir itu selalu menang dengan Macedonia Utara dengan skor 2-0 dan 1-0. Ini yang jadi masalah berkaitan dengan jumlah gol yang akan terjadi. Saya melihat laga ini akan minim gol, melihat dari rekor pertemuan tipis-tipis, dan juga saya lihat ini akan ketat, lebih banyak bola akan di tengah
walaupun saya masih mengunggulkan Ukraina. Tidak akan lebih dari 2 gol ini laga ini. Lalu yang kedua ada laga versus Belgia versus Denmark. Ini kembali yang handicapnya adalah Belgia memberikan handicap Denmark setengah. Di sini saya mengunggulkan Belgia. Kenapa? Karena saya lihat menurut saya secara psikologis Denmark belum bisa move on dari kejadian Eriksen itu. Makanya saya melihat Belgia bisa mencuri kemenangan di kandang Denmark ini. Jika kita lihat rentetan golnya adalah di laga terakhir Belgia itu mengalahkan Denmark di Copenhagen dengan 2-0. Tapi saya lihat di laga ini saya meyakini laga ini akan terjadi banyak gol. Karena apa? Denmark tidak punya permainan bertahan. Dia pasti akan keluar menyerang, dan ini juga sama dengan gaya bermain Belgia yang selalu juga bermain menyerang. Makanya saya meyakini laga ini akan terjadi banyak gol dan saya lebih mengunggulkan Belgia yang akan menang. Lalu yang ketiga ada laga Belanda versus Ukraina. Handicapnya Belanda memberikan handicap Belanda versus Austria. Belanda memberikan handicap Austria itu 3/4. Dan saya meyakini Belanda akan menghabiskan Austria dalam laga ini. Karena saya lihat secara permainan Austria biasa-biasa saja, apalagi sekarang main di kandang Belanda dan handicap 3/4, saya meyakini Belanda akan menang dengan Austria. Dan jika kita lihat tren partai yang bermain di jam 3 itu hanya satu, Prancis dan Jerman aja yang golnya minim, sisanya semua golnya besar. Makanya saya yakin Belanda versus Australia ini akan terjadi banyak gol dan saya mengunggulkan Belanda. Ya, itu aja prediksi dari saya. Namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.